para pemancing pemula. Mereka yang hobi memancing pasti punya alat ini. Ya. Ini kita nyebutnya bisa kerekan. Ya, alat ini jelas untuk memancing. Ya. Bisa diputar. Harus punya alat ini duluan satu. Pemancing pemula apalagi ke laut. Mereka yang memancing di laut, pilihlah yang kuat, yang anti karat. Ya, ini termasuk yang tahan lama. Ya, bertahan dari karat. Saya punya hampir semua. Yang lainnya, merek lainnya hancur, tidak tahan. Nah, setelah punya itu, Anda juga harus punya stik pancing. Ya, Anda harus punya stik pancing. Nah, ini lengkap stik dan kerekannya. Ya, kita punya stik pancing. Nah, ini punya kerekan yang bisa diputar ini. Ini ada pancingnya, jadi tidak bisa saya putar. Nah, ya, ini stik laut. Ya, ukurannya kalau untuk di laut jangan panjang-panjang. Lebih memudahkan, apalagi kita di Bagan, lebih mudah untuk memasang umpan. 1,5 meter atau 2 meter sudah pas lah. Ya, untuk teman-teman yang di laut. Kemudian setelah punya ini, Anda juga harus beli ini, ya, senar pancing. Nah, ini murah, ya. Ini 300 meter, harganya cuma 20.000. Tapi kekuatannya jelas, ya. Kalau dia menyebutnya 40 libis untuk 20 kiloan ikan, ini sangat tepat. Saya pernah membeli dengan ukuran 75 libis, ternyata ikan kecil saja paling 1 kilo putus. Mati bohong libisnya. Ya. Setelah punya itu, senar pancing, gulungan pancing. Kita harus punya gulungan pancing, saudara-saudara. Gulungan senar. Nah, saya punya juga gulungan senar. Banyak, ini untuk di laut. Tapi yang bagus sih, yang bening ya. Yang biar tidak kelihatan oleh ikannya di laut. Tapi biasanya ikan laut tidak peduli. Yang penting ada umpan pastinya. Ini juga ada warna putih. Ya. Ukuran saya bervariasi 40 libis, 35 libis, paling kecil 30 libis. Ya, untuk ukurannya. Setelah punya senar, jelas Anda harus punya kotak pancing. Ya, punya pancing kail, ya. Ini ukuran kecil saya punya. Ukuran kecil-kecil ini untuk mancing ikan kiper ya, saudara-saudara. Ini ukuran halus 67. Nah, ukurannya macam-macam, berbeda-beda. Tapi ini jelas halus sekali. Ya. Ini halus, senar pancingnya halus. Ini untuk mancing ikan kiper atau kitang-kitang. Ini halus sekali. Kalau untuk di laut bisa ukuran besar. Ya, bisa ukuran 7 atau 8 ya. Supaya ikan-ikan itu masuk. Tidak hanya biar nyangkut atau nelan di mulutnya. Ya. Biar bisa langsung ditelan. Jadi tidak mungkin lepas lagi ikannya. Nah, ini dia. Ini lumayan pas ya. Untuk kerapu, kerot, ini pas nih. Pari. Ya, kalau di laut besar, lebih besar lagi kita ambil. Saya lebih banyak memancing di Bagan, di daerah Sungsang. Jadi ukurannya ini ukuran 10 ya. Ini 100 pasang cuma 10.000 ya.
daripada beli yang tipis yang isinya 8 biji 10 biji itu sudah 10.000 rugi ya. Belilah yang kotakan ini isinya 100 biji ya. Setelah punya alat pancing, Anda juga harus punya kili-kili ya. Namanya kili-kili itu untuk mengikatkan batu, menahan batu, timah kita nyebutnya timah pemberat. Nah ini kili-kili, ukuran ini pas di laut, bisa lebih kecil lagi, tapi kalau terlalu kecil tidak bagus ya. Ini pas, fungsinya apa? Jadi ini untuk mengikat, yang satu untuk mengikat senar pancing, yang satu untuk mengikat anakannya dengan mata pancing, dan ini berputar supaya umpan bisa berputar di dalam air ya. Nah ini fungsinya kili-kili tadi ya. Ini kita menaruh. Nah Anda juga harus punya besi, timah pemberat. Senar kita masukkan ke timah pemberat, kemudian kili-kili, baru anaknya. Kalau di laut ya jangan terlalu panjang, mungkin seukuran 20 cm sudah cukup, atau 25 cm itu sudah terlalu panjang ya. Kecuali kita mancing ikan senangin, batunya kecil, senarnya panjang, sehingga bisa bermain ya. Setelah punya pemberat timah pemberat ukuran ini pas kalau di laut ya. Ini sekilo 50.000, di sini ada 45.000. Ukuran sebesar ini pas sekali ya. Ini pas untuk di laut, tidak terlalu berat. Kalau lebih berat dari ini susah kita ngangkatnya juga ya. Ikan kecil terasa besar padahal kecil sekali. Setelah punya itu, Anda juga harus punya kelincingan. Ada dari sini, ada dari aluminium, platnya dari bukan besi sih, kaleng atau apa. Dan ini berfungsi untuk menandakan bahwa ikan menarik pancing kita. Tidak usah beli yang radar-radar yang berbunyi tit 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 tit, itu nggak ada guna. Kadang-kadang hanya karena gelombang berbunyi terus. Teman saya pernah membeli alat radar itu, sebentar-bentar berbunyi, padahal tidak ada hasilnya untuk itu ya. Nah ini fungsinya kita taruh di ujung pancing ini, taruh di sini. Jika tarik ikan maka akan berbunyi ya. Setelah punya itu, Anda juga harus punya lampu. Nah ini lampu ini untuk menerangi kalau kita mancing malam ya. Ukuran kayak gini sudah sangat pas, yang tahan ya kira-kira 6-7 jam. Setelah punya lampu, Anda juga harus punya box pancing. Nah ini box pancing namanya, kotak untuk naruh alat pancing. Ada yang sebesar ini saya punya, atau yang kecil lebih ringan ya, tapi ini bisa masuk semua. Reel kita bisa masuk dan lain-lain. Atau Anda punya lampu kecil sini, senter di kepala ya, senter di kepala bisa, atau senter yang seperti ini juga bisa ya. Setelah punya box ya, nah Anda bisa mulai mancing di laut. Jangan lupa Anda juga harus punya box ikan ya. Box ikan itu macam-macam ya. Box ikan itu macam-macam. Nah ini agak gelap, maaf saudara-saudara ya. Saya punya box ikan. Nah ini box ikan kita, box ikan es untuk naruh es batu. Ini box kita. Kebetulan box saya ini sudah hancur karena dulu saya duduki ya. Saya ganti kayu. Ininya kayunya sedang saya ukir-ukir ini ya. Saya ukir menggambarkan ikan
kapal dan mancing dan ukirannya belum selesai. Nah, ini gunanya untuk ngisi es supaya ikan tidak busuk kalau dibagan. Nah, teman saya yang kemarin ikut mancing di laut ternyata tidak punya box, tidak lengkap peralatannya untuk mancing di laut. Ya sudah, pancing pun hanya punya satu. Sebaiknya kalau ke laut bawalah 4 ya, atau 3 alat pancing. Jadi untuk sambil menunggu kita, karena kita mancing dasaran, kalau menunggu satu ya peluangnya dapat 1 ikan. Kalau memasang tajurnya 5 pancing ya peluang untuk dapat ikan juga lebih banyak. Ya kebetulan di Sungsang itu ikannya rata-rata ikan kerapu. Ya kerapu, gerot, ya ukuran 1 kilo 2 kilo masih ada. Atau ikan tenggiri papan ya yang besar, atau pari. Saya pernah dapat pari ukuran 0,5 meter ya. 2 jam saya bertarung untuk menarik pari yang sempat bersembunyi di pasir menahan tarikan kita. Jadi kawan-kawan, bisa juga kita tambah variasi untuk mancing di laut. Saya punya juga alat pancing ini ya. Ini untuk mancing udang, kawan-kawan. Nah, ini untuk mancing, bukan udang, bentuknya udang. Ini untuk mancing cumi-cumi. Ini diikatkan di sini, dipancing. Cumi-cumi mengira ini udang, yang lengket di sini langsung terjerat lah cumi-cuminya dengan alat ini. Nah, ini perlu ya, apalagi di perairan Bangka banyak cumi-cuminya. Ini sudah menarik cumi-cumi banyak sekali. Cumi itu di Bangka ada bulan-bulan tertentu musim cumi-cumi besar ya. Kemudian kita perlu juga ini lampu ya. Ini lampu ini kalau dipatahkan akan mengeluarkan sinar hijau ya. Spotlight lights malam ya. New Glock Stick tulisnya ini paling 5.000-an atau berapa, isinya ada 6 ya. Bisa diikat di ujung pancing di sini, ikat di sini atau di lem, ikat dengan senar, nanti menyala. Fungsinya sama juga, memberi tanda bahwa ketika itu lampu hijaunya bergerak-gerak maka ikan menarik pancing kita ya. Ada juga teman beli ini 200 libis ya, PE ini untuk senar anakannya. Tapi ini kalau nyangkut susah putus, kita memutuskannya juga susah, maka hilanglah batu pancing beserta senar-senarnya karena kesusahan ya. Ada juga kawan punya seling. Nah ini seling, ini seling, ada kili-kili semacam kawat baja ini. Tapi ini juga kalau nyangkut di kayu-kayu atau di karang susah. Lebih baik dan tidak bergerak ya, tidak bermain, pancing itu tidak bermain ya. Ini kawan-kawan pemula mancing di laut. Iya, saya punya macam-macam alat pancing. Nah, ini juga, ini satu. Ini pancing saya lama, koleksi lama ya. Nah, ini juga untuk mancing ikan besar ini, hariannya maut gitu. Dan ini saya ceritakan tadi, kalau Anda membeli alat pancing murah sembarangan ya, ini bangkai semua ini. Ini jadi bangkai. Ada yang relnya rusak, ada yang patah ya, patah di sini, ini patah, ini patah di sini. Nah ini patah ya karena pancing murah ya. Kalau beli pancing murah ini juga udah rusak, dol. Ada berapa bangkai? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bangkai ya. 6 bangkai yang sia-sia tidak bisa kita gunakan lagi.
Ya, saya udah dapat merek-merek itu, saya punya 4 ya, dan itu yang paling tahan lama. Tapi memang kuncinya setelah selesai memancing, cuci atau rendam sebentar di air biasa, karena dari laut putar-putarkan di dalam air, maka kemudian dijemur atau dilap dengan bersih, maka akan bagus ya, bertahan lama. Ya, mungkin ini sekedar info buat kawan-kawan pemancing yang mencoba ke laut ya. Saya tadi bercerita soal timah. Nah, ini timah yang besar ini. Bandingkan dengan ini. Nah, ini sudah besar kayak gini, sudah berat sekali. Nariknya pun susah ya kawan-kawan. Ya, lebih baik yang sedang-sedang, ukuran sedang-sedang seperti ini. Ya, paling 1 telunjuk ukuran dengan jari kita lah ya. Pas untuk mancing di laut. Sekali lagi kawan-kawan, berbeda dengan mancing di sungai, stiknya pun beda. Kalau sungai kan seperti ini, stik panjang ini untuk mancing di kolam ya. Kalau ini tidak efektif untuk di laut. Stik ini stik gabus ya, tidak efektif lah. Sekali lagi bahwa alat-alat pancing ini harus kita siapkan lengkap ya. Timah belilah 1 kilo, kili-kili 2 bungkus mungkin ya, isinya 20 biji, bisa 20 kili-kili. Timah pancing dari yang besar, dari yang kecil, tapi jangan terlalu besar. Kail-kailnya kita harus punya kail-kail lengkap, banyak. Mungkin kalau beli yang 100 biji 10.000 ini sangat pas dan kuat ini ya. Saya pernah beli yang tidak bermerek, yang kotak kertas itu, pernah pancingnya lurus, ditarik ikan, kailnya bisa lurus, saudara-saudara ya. Ini kuat ini. Nah, ini sangat kuat ini ya. Cuma 10.000 satu kotak, isi 100 ya, 100 biji, 100 PCS, 10.000 cuman ya. Dan senar ini sangat kuat. Nah, sekali lagi saya pastikan kawan-kawan, ini kita udah siap turun ke laut ya, mungkin minggu depan. Tapi suasana hujan ini tidak masalah sih, ombak reda, dan sebenarnya memasuki musim barat. Tapi bulan September ini sudah, Oktober ini sudah musim barat, November. Tapi tidak masalah karena di Bagan tidak akan seperti itu ya, kecuali kita mancing di perairan mentok, itu bahaya ya, karena anginnya kencang ya. Mungkin ini tips-tips buat pemancing di laut. Sekali lagi, persiapkan, bawa pancing banyak, kotak ikan, kili-kili, batu, senar anaan ya, timahnya, box ikan. Nah, dan jelas satu lagi adalah duit, karena untuk mancing di Bagan di daerah Sungsang itu ongkos keteknya atau kepompong atau speed itu 1 juta. Kalau kita orang 5, sokongan 300 pas itu. Karena bisa beli mie, beli beras, beli minyak untuk dibawa ke Bagan, dan untuk ongkos mobil. Sekali lagi, sampai jumpa dengan di Octave Crazy Fishing. Mungkin tips ini perlu diketahui kawan-kawan pemancing pemula ya, karena kalau datang ke laut tanpa senjata lengkap ya hanya jadi penonton. Apalagi pancingnya cuma 1 ya, melihat kawan narik terus. Semoga bermanfaat. Salam dari Haji Octave Crazy Fishing. Satu hobi, gila mancing.